perintah Allah itu bertakwa kepada Allah, otomatis kita mengorbankan ego diri kita, ya, mengorbankan semua kepentingan pribadi kita hanya untuk Allah. Karena apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan tidaklah kata Allah itu, aku menciptakan khalaqtu jinna wal insa, jin dan manusia. Ya. Karena yang Allah anugerahi akal itu adalah jin dan manusia. Ya. Hanya beda alam, beda bentuk. Gitu. Tapi manusia lebih sempurna bentukannya daripada jin. Makanya jin itu digariskan, tidak ditampakkan, karena kalau ditampakkan ya bakal takut. Makanya banyak jin yang berilmu, ya, bisa menyerupai atau bisa berubah atau mensamarkan wujudnya dengan wujud-wujud yang lain seperti itu. Ataukah untuk kepentingan menggoda, menyesatkan manusia, atau hanya bermain-main saja. Karena jin itu katanya sesoleh-solehnya jin itu pasti jahil, ya. Nakal. Jahil. Oke, lanjut. Jadi itu ya. Makanya ketika sungguh luar biasa keimanan, ketauhidan yang dimiliki oleh nabi-nabi kita itu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan Nabi Ismail itu, ya, ketika mau disembelih, ayahanda ikatlah dulu tanganku, takutnya aku nanti meronta-ronta. Sampai seperti itu ikhlas. Ketika Allah perintahkan, karena sadar mungkin berbeda dengan kita itu, ya. Karena kita tidak menerima wahyu langsung, gitu ya. Hanya dari mukjizat Al-Quran wahyu itu disampaikan, firman Allah itu disampaikan. Jadi kita asa percaya gitu. Awas mundur, awas mundur, awas mundur. Wah, ini tidak bisa bergerak, ya. Oh iya los ya, paling bensin, enon gas, kontainer, begitu. Tapi itu adalah ujian kita, meskipun bukan Allah langsung memberikan wahyu, memerintahkan kita. Ketika kita bersahadat, makanya luar biasa sekali ya syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi. Saksi itu, asyhadu itu tuh meyakini, lebih dari yakin, mengimani, ya. Ketika kita berikrar, berjanji, asyhadu itu adalah kalimat janji, ya. Meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian diikuti dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan di sana juga kita berjanji, meyakini, mengikrar bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah, Rasulullah. Oleh karena itu, apa yang dia contohkan, apa yang dikatakan, dikerjakan, takrir, kita harus mengikuti, melaksanakan sunnahnya. Karena kita sudah berikrar, meyakini itu, seperti itu. Maka dari itu, ketika terdapat syariat-syariat, ya, firman-firman Allah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kita wajib melaksanakannya. Karena kita sudah berjanji, meyakini, gitu.
Jadi ketika ada perintah berkurban, ya, meskipun itu bukan fardhu, ya, bukan, jadi hanya kewajiban yang jika kita mampu, gitu ya. Nah, ada kata mampu, keluar kata mampu nih, ya, seperti haji. Ya. Nah, mari kita muhasabah, ya. Mari kita muhasabah. Coba, mau, tidak mampu atau tidak mau? Coba tanyakan diri kita sendiri. Contoh kecil saja yang kurban lah. Sebenarnya kalau kita yakin tawakal, insya Allah, ya, insya Allah, ya, yakin kepada Allah tentang apa? Rezeki itu Allah yang memberikan, semuanya Allah yang memberikan, insya Allah. Yang penting kita niatnya dulu, mau atau enggak ini teh kurban, contohnya yang setahun sekali, atau haji yang harus menunggu dulu, ya. Coba, harus diawali dengan innamal a'malu biniat, harus diniatkan dulu, harus mau dulu, memanage, merencanakan dulu. Kita mau nih kurban, yuk atuh nabung, sama seperti haji juga sebenarnya, ya. Kita punya lebih atau pas-pasan juga, bisa menyisihkan karena yakin kepada Allah, insya Allah. Jangan takut tentang bagaimana makan sehari-hari, jangan bagaimana menafkahi anak istri sehari-hari. Yakin ke Allah, yakin ke Allah, ya. Coba dulu, coba melatih ketauhidan kita. Seperti Allah janjikan surga, ya. Allah janjikan kepada semua hambanya, mau nabi rasul semua Allah janjikan surga. Syaratnya hanya takwa kepada Allah, dan beramal soleh. Makanya Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan yakin, ya, beliau melaksanakan semuanya meskipun hati berat, gitu. Kecintaan dirinya terhadap dunia, kan anak itu adalah dunia, ya. Istri adalah dunia. Jadi ketika yakin, makanya tauhidnya itu harus kuat. Kehilangan sesuatu di dunia itu tidak benar-benar hilang, karena Allah bisa ganti lagi, bahkan bisa menggantinya dengan sesuatu yang lebih, bukan hal yang sama, bisa dengan yang lebih. Makanya yakin, jangan sampai ego kita itu. Yang paling parah itu adalah membuat ilah itu tandingan bagi Allah, itu adalah diri kita sendiri. Mementingkan diri kita sendiri, ya, untuk menjadi tandingan bagi Allah. Ketika ada waktu sholat, sedang asik-asiknya bermain, mau main apa aja, asik-asiknya kerja, asik-asiknya melakukan aktivitas, sudahi, bahkan sebelum adzan, ya, harus bersiap-siap, ya, bersiap-siap karena akan menghadap Allah, meminta ridho Allah, berdoa kepada Allah, karena saat itu doa
seperti itu. Nah, jadi dari esensi kurban itu lihat syariatnya, di syariatnya kurban itu dengan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ini adalah tentang bagaimana esensi ketakwaan kita yang luar biasa, pengorbanan kita yang lebih, yang harus lebih gitu ya. Dari dunia ini, mengorbankan dunia kita untuk akhirat kita. Karena sebenarnya itu adalah milik Allah sendiri sebenarnya. Ya. Ketika kita dijanjikan surga oleh Allah, ya. Allah janjikan surga untuk kita. Allah itu tidak mendiamkan, udah aja. So kamu hidup di dunia, udah. Enggak. Tapi Allah kasih modal, ya. Kasih modal Allah itu dengan fisik yang lengkap, ya. Modal dengan kesehatan yang terus menerus, bisa beraktivitas. Itu adalah modal dari Allah. Karena kalau kita tidak diberi sehat, kita akan banyak alasan, ya. Aduh, kumaha tuh rek salat gitu bisa, gitu ya. Dan nyeri awak yang ngagoler. Makanya ada rukhsah. Jangan banyak alasan, playing victim, ya. So, teu bisa nangtung diuk, teu bisa bari diuk ngagoler salat teh. Teu bisa ngari ngagoler keneh ku isyarat. Sampai sakit yang paling parah, sholat itu jangan sampai ditinggalkan, ya. Makanya kita yang sehat nih dikasih modal yang luar biasa oleh Allah. Gunakan modal ini, ya, ketika kita balik, ketika Allah, ya, sudah bebani kewajiban untuk kita melaksanakan, buat modal ini. Tangan, kaki, semua anggota badan ini dimanage sebagai seorang pemimpin untuk memimpin diri sendiri. Gunakan modal ini untuk bertakwa kepada Allah, ya. Jangan sampai modal yang Allah berikan itu digunakan untuk bermaksiat. Katanya mau surga, kata Allah. Nih kasih modal nih, ya. Alokasi modal, ya. Allah kasih modal. Kemudian, nah, ketika wal takum minkum, ketika wala in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ketika Allah sudah kasih modal rezeki, ya, kalian bersyukur, kita bersyukur, Allah tambahkan rezekinya itu. Contoh, dikasih modal buat usaha, dikasih motor, dikasih penghasilan lebih, dikasih mobil, dikasih istri lebih, gitu ya. Nah, itu modal-modal kita Allah tambahkan. Ya, oh, kepake geningan ya. Cenah. Alhamdulillah ya. Dikasih modal sedikit tapi untungnya banyak. Wah, ya udahlah. Ditambahin lagi aja modalnya, kata Allah. Biar bisa lebih giat lagi. Biar lebih lagi bisa. Mudah-mudahan kalau ditambah lagi modalnya
bisa lebih takwa kepada Allah. Ya. Wah, dikasih anak, ya, kasih anak. Nah, anak itu sungguh luar biasa ya, modal dari Allah yang sungguh luar biasa itu. Tapi hati-hati, ya. Kalau kita salah mendidik anak itu menjadi buah si malakama, ya, yang bahkan bisa memasukkan kita ke neraka juga kalau salah mendidik. Bisa jadi modal untuk masuk surga, karena anak itu adalah manusia yang Allah kasih akal juga. Tapi yang harus dikasih, diasupi, ya, dikasih asupan ketauhidan terutama itu dari sejak dini. Supaya berlipat ganda, ya. Ketika kita soleh, anak kita soleh itu jadi luar biasa, ya. Modal yang sungguh luar biasa, bisa menghasilkan